Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada pertemuan ke-8 kita kali ini, kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri. Kita langsung ke materi. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Titik stasioner A, FA bisa menjadi titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok fungsi. Apa itu titik balik maksimum, apa itu titik balik minimum, atau apa itu titik belok fungsi, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis titik stasioner. Nah, dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, uji turunan pertama. Yang kedua adalah uji turunan kedua. Kita langsung ke uji turunan pertama. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa bentuk grafik ya untuk menandakan dia titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok ya. Yang pertama, nah, gambar grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi yang grafiknya terbuka ke bawah ya. Nah, di mana f aksen x lebih dari 0, nah itu yang di grafik yang tanda panah ke atas ya. Untuk x kurang dari a. Nah, f aksen x sama dengan 0, nah itu stasionernya. Dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a. Nah, A, FA di sini disebut titik balik maksimum. Ya, namanya titik balik maksimum A, FA. Dan nilai FA disebut nilai maksimum. Ya. Kita lanjut ke grafik dari yang kedua. Nah, ini grafik fungsi yang kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, di sini ya penjelasannya, f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a. Nah, f aksen sama dengan 0 dan f aksen lebih dari 0 untuk x-nya lebih dari a. Nah, di sini ada grafiknya di situ. Nah, tanda panahnya sudah terlihat ya. Jadi dia yang pertama ke bawah, lalu yang berikutnya ke atas. Itu adalah grafik yang terbuka ke atas. Nah, di mana A, FA-nya disebut titik balik minimum. Kalau yang tadi yang pertama titik balik maksimum, yang kedua adalah titik balik minimum. Jadi cirinya ketika dia terbuka ke bawah itu adalah titik balik maksimum, dan ketika dia grafiknya terbuka ke atas itu namanya titik balik minimum. Sedangkan di sini nilai FA disebut nilai minimum ya. Jadi untuk grafiknya gitu ya bedanya. Jika grafiknya terbuka ke atas itu namanya titik balik maksimum untuk A, FA, dan ke bawah ya, titik balik maksimum itu grafiknya. Sedangkan titik balik minimum itu grafiknya terbuka ke atas ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Di sini ada masih tetap uji turunan pertama ya. Nah, grafiknya seperti ini. Ya. Nah, f aksen x kurang dari 0 untuk x-nya kurang dari a, f aksen x sama dengan 0, dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a. Nah, di sini ada grafiknya ya. Jadi bentuknya itu seperti menurun dia. Tanda panahnya turun ke bawah ya. Nah, di sini A, FA disebut titik belok. Nah, ini titik beloknya titik belok apa? Ini adalah titik belok menurun atau turun. Ya, jadi kalian bisa lihat di situ gambar tanda panahnya. Nah, fungsinya juga x kurang dari a, itu f aksen x-nya negatif. Ketika x sama dengan a itu f aksen x-nya 0, dan ketika x lebih dari a itu f aksennya negatif ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, ini adalah kebalikannya dari tadi titik belok turun. Nah, sekarang titik belok naik. Nah, sudah terlihat gambarnya ya.
Nah, f aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, ya. F aksen X sama dengan 0 dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A. Nah, A, FA disebut titik belok. Nah, ini titik beloknya titik belok naik, ya. Nah, kita lihat ke contoh di sini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x dikurangi v per 2 dengan intervalnya x-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan v. Tentukan titik stasioner fungsi dari dan jenisnya, ya. Nah, di sini intervalnya dalam bentuk radian. Nah, titik stasioner, ingat syaratnya di pertemuan sebelumnya kita untuk mencari titik stasioner, turunan pertamanya itu harus sama dengan 0, ya. Kita buat jadi sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari fungsi 2 sin 2x dikurangi v per 2. Nah, jadinya 2 cos 2x dikurangi v per 2 kali 2 sama dengan 0. Nah, ini coba kalian kotret-kotret di rumah sendiri, ya. Nah, ini fungsinya di sini ada perluasan turunan fungsi trigonometri yang kedua, kalau tidak salah, ya. Sin AX ditambah B, maka turunannya A cos AX ditambah B. Kita lanjut di sini. Nah, 2 kali 2, ya. Karena dari atas, ya, itu turunannya 2 cos 2x dikurangi v per 2 kali 2. Maka 2 kali 2 adalah 4. Cos 2x dikurangi v per 2 sama dengan 0. Nah, di sini 4-nya kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, tinggal sisa cos 2x dikurangi v per 2 sama dengan 0. Nah, cos 2x dikurangi v per 2 sama dengan, nah, kita cari nilai yang cos berapa, ya, sudutnya berapa, yang hasilnya adalah 0. Nah, ternyata di sini kita dapat adalah cos v per 2. Cos v per 2 itu sama dengan 0 atau cos 90, ya, di sini. Nah, diperoleh 2x dikurangi v per 2 sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v atau 2 dikurangi v per 2 sama dengan min v per 2 ditambah k kali 2v. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan trigonometri yang sudah kita bahas di kelas 11 semester 1. Boleh kalian buka-buka lagi materinya, ya. Nah, penyelesaian yang pertama, 2x dikurangi v per 2 sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v. Nah, karena tadi itu persamaannya yang akan kita cari adalah cos, karena kita carinya adalah yang pertama kita yang positifnya terlebih dahulu. Nah, untuk 2x dikurangi v per 2 sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v. Nah, maka 2x dikurangi v per 2 sama dengan v per 2 ditambah k kali 2v. Nah, 2x sama dengan, nah, kita pindahkan semuanya, v per 2 ditambah v per 2 tambah k kali 2v. Nah, 2x sama dengan 2v per 2, itu didapat dari v per 2 ditambah v per 2, ya, ditambah k kali 2v. Nah, ini hasilnya adalah 2x sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1, maka tinggal sisa v, ya. V ditambah k kali 2v. X sama dengan v ditambah k kali 2v. Jadi, X-nya sama dengan v per 2 ditambah k kali v. Nah, ketika k-nya sama dengan 0, maka X-nya itu tinggal sisa v per 2, ya. Nah, ini coba diingat-ingat lagi materinya. Nah, selanjutnya ketika ini nilainya bernilai negatif, ya. Negatif v per 2, ya. 2x dikurangi v per 2 sama dengan negatif v per 2 ditambah k kali 2v. Nah, diperoleh bentuknya 2x sama dengan negatif v per 2 ditambah v per 2. Ya, paham, ya, v per 2-nya dapat dari mana? Ditambah k kali 2v. Nah, 2x sama dengan
min V per 2 ditambah V per 2 itu hasilnya adalah 0, ditambah K kali 2V. Maka 2X sama dengan K kali 2V. Nah, X sama dengan K kali 2V per 2. X-nya jadi sama dengan K kali V. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai K-nya sama dengan 0. Ya, maka X-nya itu 0 ya. 0 kali V hasilnya adalah 0. Dan K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan V. Karena 1 kali V adalah V. Nah, garis bilangan F aksen X beserta tandanya sebagai berikut. Nah, di sini ada saya buat bentuknya. Karena dia batasannya sampai V, 0 sampai V, maka ini saya buat 0, V per 2, dan V saja. Nah, di sini nilai F aksen X kurang dari 0. Nah, grafiknya menurun. Nah, di sini adalah minimum ya, karena dia menurun ke bawah. Nilai F aksen X lebih dari 0, grafiknya naik. Nah, batasannya, jadi batasannya itu, batasan minimumnya ya, di 0 itu V per 2 dan V. Maksimum itu di V per 2, minimumnya di nilai V. Nah, fungsi naik, fungsi turun yang pertama, terus fungsi naik, udah di antara V per 2 ya. Lalu fungsi turun lagi dan fungsi naik lagi di situ. Grafik fungsinya. Nah, menentukan nilai F0, Fp per 2, dan Fp. Nah, kita substitusikan fungsinya ya ke 2 sin 2x dikurangi V per 2. Nah, ini dari soalnya ya. Nah, kita ganti, karena tadi intervalnya ada di 0, V per 2 dan P. Nah, kita coba masukkan di sini 2 sin 2 kali 0 V per 2. Ya, karena rumusnya yang tadi soalnya adalah 2 sin 2x dikurangi V per 2. Kita ganti x-nya dengan 0. Maka hasilnya di situ adalah negatif 2. Karena 2 sin negatif V per 2. Negatif V per 2 itu negatif 1 ya, karena V per 2 itu 1. Karena di depan situ ada negatifnya, maka sinnya itu bernilai negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, di sini yang berikutnya untuk X sama dengan V per 2, maka nah itu tinggal kalian lihat ya. Nah, V per 2 itu nilainya 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk X sama dengan V, maka hasilnya itu perhitungannya nilainya adalah negatif 2. Nah, diperoleh titik stasionernya sebagai berikut. Yang pertama 0, negatif 2 ya. A, FA ya. A, FA atau X, Y. X-nya 0, maka Y-nya berapa gitu ya fungsinya. Nah, di sini karena X-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0, maka FA sama dengan negatif 2. Nah, itu adalah titik stasioner minimum ya. Selanjutnya, ketika A-nya V per 2, maka FA-nya itu nilainya adalah 2 ya. Maka titik stasioner maksimum. Dan yang terakhir adalah ketika A-nya V, maka FA-nya adalah negatif 2. Maka itu merupakan titik stasioner minimum. Nah, itu tadi contoh untuk uji turunan pertama. Sekarang kita ke uji turunan kedua. Nah, jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A atau turunan kedua ya, kurang dari 0, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Yang B, yang keduanya, itu jika turunan pertama atau F aksen A sama dengan 0 dan turunan kedua atau F double aksen A lebih dari 0, maka A, FA merupakan titik balik minimum
dan FA merupakan nilai minimum. Dan yang ketiga, nah di sini jika F aksen A atau turunan pertamanya itu sama dengan 0, ya. F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A dan F double aksen A sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok turun. Dan yang terakhir, di sini jika F aksen A sama dengan 0, F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, dan F double aksen sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok naik. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini soalnya masih soal yang sama dengan contoh yang tadi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x dikurangi v per 2. Dengan intervalnya juga masih sama. X-nya ada lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan v. Nah, di sini tentukan titik stasioner, fungsi, dan jenisnya. Nah, karena kita sudah punya turunan pertamanya dari contoh 1, itu adalah 4 cos 2x dikurangi v per 2. Nah, titik-titik stasionernya juga sudah kita temukan ya dari contoh yang pertama. Tadi itu ada titik stasioner yang pertama 0,-2, v per 2,2, dan v, min 2. Nah, sehingga kita masukkan di sini ketika turunan pertamanya itu 4 cos 2x dikurangi v per 2, maka turunan keduanya itu turunan dari cos adalah min sin, ya. Turunan dari yang di dalam kurungnya adalah 2. Maka min 4 sin 2x dikurangi v per 2 dikali 2 sama dengan min 8 sin 2x dikurangi v per 2. Nah, kita substitusikan kepersamaan untuk nilai X sama dengan 0, X sama dengan V per 2, dan X sama dengan V. Kepersamaan dari turunan kedua, yaitu negatif 8 sin 2X dikurangi V per 2. Nah, hasil substitusinya seperti ini ya. Nah, turunan pertamanya ketika X-nya 0, maka hasilnya 8. Nah, diperoleh turunan keduanya lebih dari 0, sehingga 0,-2 merupakan titik balik minimum. Syaratnya yang tadi ya. Nah, ketika turunan keduanya itu hasilnya adalah negatif 8, nah, negatif 8 berarti kurang dari 0, maka dia merupakan titik balik maksimum. Dan yang terakhir, di sini ketika turunan keduanya itu nilainya V, nah, maka hasilnya adalah 8. Karena 8 itu lebih dari 0, maka ini merupakan titik balik minimum. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, bisa kita diskusikan di grup Matematika Peminatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.